Setelah kisah Nabi Hud alaihi salam, mari kita lanjutkan dengan kisah Nabi Sholeh alaihi salam, seorang nabi yang diutus kepada kaum yang sangat maju, tetapi durhaka kepada Allah. Kisah ini penuh dengan pelajaran tentang ketaatan dan akibat dari kesombongan. Wah. Kisah Nabi Sholeh alaihi salam. Nabi Sholeh alaihissalam adalah nabi yang diutus kepada kaum Tsamud, sebuah bangsa yang hidup setelah kaum Ad dan menetap di wilayah Al-Hijr, yang sekarang dikenal sebagai Madain Saleh di wilayah utara Arab Saudi. Kaum ini dikenal dengan keahlian mereka dalam memahat gunung untuk dijadikan rumah dan tempat tinggal. Namun, mereka melupakan Allah, tenggelam dalam penyembahan berhala, dan hidup dengan penuh kesombongan. Kaum Tsamud. Kemakmuran dan kezaliman. Kaum Tsamud adalah keturunan kaum Ad. Mereka diberi banyak nikmat oleh Allah berupa tanah yang subur, hewan ternak yang melimpah, dan kemampuan luar biasa dalam arsitektur. Mereka membangun rumah yang kokoh di dataran rendah dan memahat gunung-gunung untuk dijadikan istana megah. Allah berfirman tentang mereka, "Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan pandai." Kles, Ratletsebulen. Namun, seperti kaum sebelumnya, kaum Tsamud tidak bersyukur. Mereka lebih memilih menyembah berhala daripada Allah. Mereka merasa aman dengan kemegahan dan kekuatan yang mereka miliki, sehingga mereka menjadi sombong dan zalim. Diutusnya Nabi Sholeh alaihissalam. Melihat kesesatan kaum Tsamud, Allah mengutus Nabi Sholeh alaihissalam sebagai nabi untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Sholeh berasal dari kaum mereka sendiri, seorang yang dikenal jujur, bijaksana, dan dihormati. Nabi Sholeh menyeru mereka dengan penuh kelembutan. "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa hambanya." Namun, kaum Tsamud menolak seruan Nabi Sholeh. Mereka merasa bahwa mereka sudah cukup dengan kekuatan dan kekayaan yang mereka miliki. Tantangan dari kaum Tsamud. Kaum Tsamud mulai mengejek Nabi Sholeh dan menantangnya untuk membuktikan kebenarannya sebagai seorang nabi. Mereka meminta sebuah mukjizat sebagai bukti. Mereka berkata, "Hai Sholeh, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Mereka mengajukan syarat. Jika Nabi Sholeh benar-benar utusan Allah, maka ia harus mendatangkan seekor unta betina dari sebuah batu besar di tengah lembah mereka. 4. Munculnya mukjizat unta betina. Dengan izin Allah, Nabi Sholeh memenuhi permintaan mereka. Dari sebuah batu besar, keluar seekor unta betina yang sangat besar dan indah, persis seperti yang mereka minta. Mukjizat ini seharusnya menjadi bukti yang jelas tentang kebenaran Nabi Sholeh. Nabi Sholeh memberi mereka peringatan. "Ini adalah unta betina dari Allah sebagai tanda untuk kamu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karena itu kamu akan ditimpa azab yang pedih." 5. Kesombongan dan kejahatan kaum Tsamud. Awalnya, sebagian kecil dari kaum Tsamud percaya kepada Nabi Sholeh setelah melihat mukjizat tersebut. Namun, mayoritas dari mereka tetap ingkar. Bahkan, mereka merasa terganggu dengan kehadiran unta betina itu, terutama karena Nabi Sholeh menetapkan bahwa unta tersebut harus diberi hak untuk minum air dari sumur mereka secara bergiliran dengan penduduk setempat. Allah berfirman, "Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka. Setiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran." Kaum Tsamud yang ingkar merasa tidak senang. Mereka memandang unta betina itu sebagai ancaman terhadap kehidupan mereka. 6. Pembunuhan unta betina. Akhirnya, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Qudar bin Salif memutuskan untuk membunuh unta betina tersebut. Mereka menganggap bahwa dengan membunuh unta itu, mereka bisa terbebas dari aturan yang ditetapkan oleh Nabi Sholeh. Mereka membunuh unta betina itu dengan cara yang kejam. Setelah itu, mereka dengan sombongnya berkata kepada Nabi Sholeh, "Hai Sholeh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah." Al-A'raf 7. Azab Allah bagi kaum Tsamud. Nabi Sholeh sangat sedih atas tindakan kaumnya.
Ia memperingatkan mereka bahwa azab Allah akan datang dalam waktu 3 hari jika mereka tidak segera bertaubat. Namun, kaum Tsamud malah semakin sombong dan tidak percaya. Setelah 3 hari, azab Allah pun datang. Awalnya, mereka merasakan gempa bumi yang dahsyat. Kemudian, datang suara keras yang mengguncang seluruh wilayah mereka. Allah berfirman, kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Seluruh kaum Tsamud binasa kecuali Nabi Sholeh dan para pengikutnya yang beriman. Nabi Sholeh dan pengikutnya kemudian meninggalkan tempat tersebut dan berpindah ke wilayah lain. Pelajaran dari kisah Nabi Sholeh alaihissalam. Kisah Nabi Sholeh alaihissalam memberikan banyak pelajaran berharga. 1. Kesombongan akan membawa kehancuran. Kaum Tsamud merasa kuat dan aman dengan kemegahan mereka, tetapi semuanya tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah. 2. Hati-hati dengan nikmat Allah. Karunia yang besar seharusnya menjadi alasan untuk bersyukur, bukan untuk sombong atau durhaka. 3. Kesabaran dalam berdakwah. Nabi Sholeh terus menyampaikan kebenaran meskipun kaumnya keras kepala dan menentangnya. Itulah kisah Nabi Sholeh alaihissalam yang penuh dengan pelajaran penting. Kalau perjalanan masih panjang, kita bisa lanjutkan dengan kisah Nabi berikutnya. Bagaimana, seru kan?